kami di sini datang untuk bertemu dengan Engkau muka dengan muka, Tuhan. Biarlah kami, Tuhan, mau memuliakan Engkau, memuji Engkau, dan belajar akan firman-Mu, Tuhan. Karena kami perlu, Tuhan. Kami perlu Engkau setiap saat. Saat kami sehat, saat kami sakit, saat kami sedih, saat kami gembira, Tuhan. Engkau Allah yang seperti batu karang, Tuhan. Selalu mendukung kita dimanapun kita berada. Kami mau serahkan persekutuan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Sekali lagi, shalalala, shalalala. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankan, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Silakan duduk, saudara. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih. Mari saudara sembah Dia. Ku sembah Kau. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Saudara sembah Dia. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi tanpa musik. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi tanpa musik. Ku rindu selalu menyenangkanmu.
menyenangkan Tuhan? 100% hidup itu serahkan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kita nyanyi yang Inggrisnya. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan saudara, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Yang terakhir dengan sungguh hati, ku Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan, boleh hadir di rumah Tuhan bersama teman-teman. Kami memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian yang membangun iman kami. Kami saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur, dan juga ingin belajar firman-Mu. Ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang lemah, yang hina-dina ini. Jadikan dia saluran berkat buat kami. Siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk belajar firman-Mu, agar kami lebih teguh dalam iman, lebih kuat di dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, cobaan di kehidupan ini. Dan juga kami siap menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan taruh dan kemanapun kami pergi. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Nah saudara, minggu lalu kita sudah merayakan Hari Reformasi. Kalau saudara masih ingat, ya 31 Oktober, ya, dengan mengingat peristiwa Martin Luther mengadakan reformasi dengan moto Sola Christus, Sola Scriptura. Itu dua main harusnya, ya, hanya Kristus dan hanya firman. Dan kemudian keselamatan kita hanya anugerah, sola gratia, sola fide, karena iman, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja, soli Deo Gloria. Hari ini kita lanjutkan saudara, saya ingin teruskan satu minggu lagi, yaitu tentang Alkitab. Karena sola scriptura itu sangat penting.
hanya firman Tuhan satu-satunya menjadi tolok ukur dalam iman, dalam moral, etika, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita hari ini adalah, benarkah Alkitab adalah firman Allah? Nah, saya tidak tahu apakah saudara pernah bertanya seperti itu. Apakah benar Alkitab itu firman Allah? Atau orang lain yang bertanya kepada saudara, benar gak Alkitab itu firman Allah? Atau cuma tulisan manusia saja, sama dengan kitab-kitab yang lain? Pernah gak saudara ditanya demikian? Lalu kalau saudara bilang, ya Alkitab adalah firman Allah, lalu temanmu tanya, buktinya apa? Kalau memang Alkitab benar firman Allah yang tanpa salah, buktinya apa? Nah, bagaimana saudara menjawab kalimat seperti itu, pertanyaan seperti itu? Saya kira ini penting sekali dalam belajar tentang firman Tuhan. Nah, menurut saudara, apa yang bisa membuktikan? Kalau dibilang buktinya apa? Apakah ilmu pengetahuan, sains, bisa membuktikan Alkitab itu firman Allah atau bukan? Menurut saudara oke nggak? Apakah ilmu pengetahuan atau sains, ilmu pengetahuan alam itu cukup valid dan sah mengatakan, ya menurut ilmu pengetahuan, Alkitab bukan firman Allah yang benar. Alkitab itu salah, atau Alkitab itu hanya catatan manusia saja. Apakah ilmu pengetahuan alam atau sains berhak berkata seperti itu? Atau sah berkata seperti itu? Apakah ilmu pengetahuan alam atau sains boleh menjadi alat pembukti bahwa Alkitab itu firman Allah atau bukan? Atau sudah mengatakan no, sebab sains, ilmu pengetahuan alam itu adalah belajar tentang alam, belajar tentang materi, belajar tentang benda, tentang alam semesta, ya kan? Sedangkan Alkitab adalah firman Allah. Itu lebih tinggi dari ilmu pengetahuan alam. Bagaimana ilmu yang lebih rendah boleh membuktikan sesuatu yang lebih tinggi? Tidak valid. Atau pengalaman. Menurut pengalaman saya, Alkitab adalah bukan firman Allah. Pengalaman berhak nggak mengatakan dia itu sebagai pembukti Alkitab firman Allah atau bukan? Saya kira juga tidak, betul nggak? Karena pengalaman itu bersifat pribadi. Bagaimana sesuatu yang bersifat pribadi berhak untuk membuktikan sesuatu yang bersifat universal. Firman Tuhan itu bersifat universal, di mana-mana saja bisa berlaku. Sedangkan pengalaman itu hanya berlaku untuk diri sendiri, si pribadi itu sendiri. Atau ilmu tertentu, misalnya arkeologi, ilmu penggalian barang-barang kuno. Jadi setelah para arkeologis mengadakan penggalian di tempat-tempat tertentu, lalu mereka mengatakan, oh menurut hasil penelitian saya, kata si PhD itu, mungkin dia punya PhD arkeologis, dia katakan, wah menurut penyelidikanku ini Alkitab bukan firman Allah. Atau sebaliknya, oh menurut arkeologi, ilmu arkeologi, Alkitab adalah firman Allah. Berhak gak ilmu arkeologi, ilmu barang-barang kuno, ya, membuktikan Alkitab itu firman Allah atau bukan? Dan kalau saudara mengatakan tidak berhak, sebab apa? Arkeologi adalah ilmu yang hanya mempelajari barang-barang kuno, hanya sebagian saja ilmunya. Bagaimana dia bisa membuktikan firman Allah yang harusnya lebih tinggi? Sebab teologi, Alkitab itu soal ilmu tentang Allah. Allah adalah yang paling tinggi. Ya, psikologi, sosiologi, antropologi itu tentang manusia. Sedangkan arkeologi itu tentang apa? Tentang benda-benda kuno saja. Bagaimana ilmu yang lebih rendah boleh membuktikan sesuatu yang lebih tinggi? Jadi saya ingin hari ini saudara mulai mengerti bahwa tidak ada satu ilmu pengetahuan pun di bumi ini, tidak ada satu pengalaman manusia pun di bumi ini yang berhak mengatakan, menurut penyelidikan saya, menurut ilmu ini, maka membuktikan Alkitab itu bukan firman Allah. Atau Alkitab firman Allah. Sebab apa? Semua ilmu yang bersifat benda dan alam semesta sebenarnya tidak berhak untuk membuktikan Alkitab itu firman Allah atau bukan.
Wah, kalau begitu saudara berkata, Pak, kalau begitu, nomor 2, menurut saudara, menurut Bapak, apa yang paling sah membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah? Kalau semua ilmu dan semua pengalaman, semua filsafat manusia, semua ilmu tentang manusia yang dimiliki hari ini oleh manusia, tidak berhak dan tidak sah membuktikan Alkitab adalah firman Allah, lalu apa yang berhak membuktikan Alkitab adalah firman Allah? Nah, seolah-olah Alkitab itu wow, begitu tinggi, begitu hebat, sehingga tidak bisa tunduk kepada semua ilmu di bawahnya. Dia adalah sumber segala ilmu. Bagaimana sang sumber bisa dibuktikan oleh ilmu-ilmu sub-sub atau bidang-bidang yang lain. Anggaplah saudara mulai menangkap logikanya nggak? Inilah titik pertentangan antara sains, ilmu pengetahuan, dan Alkitab. Seolah-olah sains mau mengatakan, oh, sains yang menentukan Alkitab itu firman Allah atau bukan. Terjadilah konflik. Sehingga ada begitu banyak saintis di muka bumi ini mulai bertentangan dengan Alkitab, menolak Alkitab, dan meremehkan Alkitab. Nah, bagaimana nanti kita bisa menjembatani itu? Maka pertanyaan kedua sangat penting. Menurut saudara, apa yang paling sah membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah? Cuma ada satu jawaban. Alkitab itu sendiri. Alkitab itu sendiri harus membuktikan dirinya benar. Ini disebut bukti internal. Bukti yang di dalam. Gak perlu bukti yang dari luar. Kalau bukti yang dari luar itu berbahaya. Sebab apa? Sebab ilmu-ilmu yang ada, sains, ilmu pengetahuan yang ada itu tidak final. Sedangkan kebenaran Alkitab itu kebenarannya final. Sudah gak berubah. Dari pertamanya ribuan tahun yang lalu sampai hari ini, Alkitab gak perlu ada revisi, gak perlu ada edisi baru, gak perlu ada perubahan. Sebab apa? Kebenarannya final. Sedangkan sains itu berubah-ubah. Ilmu pengetahuan itu bergerak, berubah. Ilmu apapun di bumi ini itu berubah-ubah dan dalam proses menuju final. Bagaimana yang proses menuju final bisa menghakimi sesuatu yang final? Jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Jangan dipertentangkan, ya, tapi dipersahabatkan begitu. Karena berbeda, jadi gak bisa dibandingkan apel dan apel, ya, A dan A, B dan B gak bisa. Memang berduanya adalah ilmu yang bersumber dari Tuhan. Ilmu pengetahuan alam juga sumbernya dari Tuhan, ya kan? Ilmu-ilmu yang lain itu bersumber dari Tuhan. Ya, logi itu sumbernya dari logos. Logos adalah firman. Sedangkan firman Allah itu sumbernya logos, kebenaran yang sejati. Jadi yang berhak membuktikan Alkitab itu adalah firman Allah yang benar tanpa salah adalah Alkitab itu sendiri. Bukti dari dalam, bukti internal. Oke, sebelum kita melihat bukti-bukti internal, saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dulu. Satu ayat yang sangat penting menjadi dasar pemikiran kita pada hari ini. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan tulisan yang diilhamkan Allah. Bahasa aslinya itu adalah tulisan yang dinafaskan Allah. Diilhamkan di situ bahasa aslinya adalah dinafaskan Allah. Kalau nafas Allah berarti apa? Hidup. Ingat kitab Kejadian, Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini dengan nafasnya saja. Berfirmanlah Allah jadi. Berfirmanlah, berfirman, semua jadi. Seluruh alam semesta ini, seluruh makhluk hidup termasuk manusia itu diciptakan dengan nafas Allah. Dan tulisan Allah di sini Alkitab adalah nafas Allah. Berarti apa? Hidup. Karena bersumber dari Allah sendiri. Allah itu hidup. Kalau bersumber dari Allah berarti apa? Kekal, gak berubah selama-lamanya. Ya. Kalau bersumber dari Allah berarti benar. Allah gak pernah salah. Nah, ini menjadi basic pemikiran kita. Kalau tulisan Alkitab ini adalah nafas Allah, maka dia itu kekal sifatnya. Maka dia benar, tak pernah salah. Dan dia itu hidup dan menghidupkan manusia yang sudah mati. Ini Alkitab. Jadi Alkitab adalah nafas Allah yang hidup.
ya, yang kekal, yang benar, dan gunanya, manfaatnya untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini standar, ini ukuran, tolok ukur dalam etika, dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari ayat sebelumnya kalau saudara membaca itu, dari firman Tuhan ini juga lah yang memimpin manusia kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi kesimpulan kita, Alkitab adalah firman Allah yang benar, yang menjadi ukuran dalam iman yang membawa keselamatan, etika dalam setiap hari pergumulan kita, entah apapun itu masalahnya, maka Alkitab menjadi ukurannya. Alkitab gak bisa menjadi ilmu untuk jadi dokter gigi, gak bisa. Karena bidangnya beda, mengerti saudara? Jadi jangan dipertentangkan. Alkitab gak bisa menjadi ilmu untuk belajar matematika, ya, untuk belajar buat bom atom, gak bisa. Itu ateis bisa, tanpa Alkitab pun bisa, ya. Tapi Alkitab itu adalah kitab yang bermanfaat dalam hubungan dengan keselamatan, dengan etika, dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana pakai bom atom? Nah, butuh Alkitab. Bagaimana menciptakan bom atom? Jangan tanya Alkitab, karena nggak ada rumusannya di sini. Jadi Alkitab ini bukan Alkitab segala-galanya. Ini Alkitab yang berhubungan dengan iman, moral, etika, dan kehidupan kita sehari-hari. Saudara mulai melihat sebenarnya Alkitab dan sains dan ilmu lain jangan dipertentangkan karena bidangnya berbeda. Jangan dibenturkan, tapi menjadi sebuah sahabat dengan bidang masing-masing. Tapi Alkitab itu adalah yang tertinggi, sebab itu soal iman, soal keselamatan jiwa, soal etika, soal pemakaian apapun di bumi ini, soal perkataan kita, soal tingkah laku kita, soal keputusan-keputusan kita, itu berhubungan dengan Alkitab menjadi tolok ukur. Nah, dengan demikian waktu saudara berdiskusi dengan saintis, ya, dengan mereka yang belum percaya, dengan mereka yang ahli dalam bidang masing-masing, tidak perlu dibenturkan. Ilmu dia tidak berhak mengukur dan membuktikan Alkitab. Juga Alkitab itu tidak berhak untuk mengatakan ini segala-galanya. Kalau you mau jadi dokter gigi, lewat Alkitab. Nah, salah juga. Kalau you mau jadi atlet pelari, ikut Alkitab. Itu kurang tepat karena bidangnya berbeda. Sampai sini sudah nangkep. Setelah sampai di sini baru kita tawarkan bukti internal. Apa bukti di dalam? Bukti bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang benar. Bukti internalnya apa? Minimal kita belajar beberapa hal di sini. Yang pertama, isi Alkitab itu jujur dan akurat. Nah, ini berbeda dengan kitab-kitab agama lain yang hanya bercerita hal-hal yang baik dan indah. Jadi jangan heran kalau mereka yang tidak mengerti mengatakan, ih, Alkitab kok isinya begitu ya. Ada Salomo punya istri 1000 sama gundiknya, ada Daud berzina, ada Musa marah-marah, ada Petrus dibilang setan, ya kan? Ada juga kitab Kidung Agung yang begitu kelihatannya mirip porno ya. Ada buah dada, ada cium-ciuman. Ini kitab suci apa kitab gak suci? Orang yang tidak mengerti soal Alkitab. Tapi Alkitab adalah kitab yang jujur, yang polos, yang apa adanya menceritakan fakta. Itu keunggulan Alkitab. Ya. Itu uniknya Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab diceritakan secara terbuka, nggak pakai tutup-tutup. Dosanya diceritakan secara terang-terangan. Ya. Bangsa Israel juga begitu, yang jahat, yang tegar tengkuk, yang melawan Tuhan, yang nggak mau percaya, yang dihukum, ditulis segamblang mungkin. Ini uniknya dan benarnya Alkitab. Dia menceritakan semua kebenaran sesuai dengan fakta. Juga perjalanan sejarah lainnya kita bisa lihat. Ya, catatan Alkitab yang berkaitan dengan sejarah dan geografis ilmu bumi itu diceritakan begitu akurat. Walaupun sudah ribuan tahun, kita bisa tes hari ini. Begitu akurat ceritanya. Soal negara Israel, soal negara-negara lain, soal ilmu bumi, ilmu sejarah, kebudayaan yang ada dalam Alkitab. Ya. Juga arkeologi memberi kesaksian itu. Jadi ilmu lain itu bukan membuktikan Alkitab, tapi ilmu lain itu menyaksikan. Oh, secara arkeologi memang tepat yang dibilang Alkitab. Oh, secara sejarah historis memang tepat yang dibilang oleh Alkitab.
Jadi ilmu lain itu membuktikan, bukan membuktikan, menyaksikan, menguatkan apa yang ditulis oleh Alkitab. Nah yang kedua, keunggulannya, bukti internal adalah kesatuan berita Alkitab yang konsisten, gak berubah. Nah Alkitab itu ditulis oleh lebih kurang 40 penulis. Dari PL Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dalam kurun waktu 1500 tahun. Bayangkan itu gak sekaligus jadi. Ini beda dengan kitab lain, agama lain yang cuma satu malam malaikat datang baca-baca lalu tulis semua. Ya, nggak ada yang begitu dictation. Alkitab itu proses sejarah 1500 tahun. Penulis yang lama udah mati, baru ada penulis lain. 40 penulis itu dalam sejarah 1500 tahun baru selesai. Dan itu beritanya tidak bertentangan. Selalu ada sebuah kesatuan berita dan konsisten. Kita bisa baca dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Bahkan antara Lama dan Baru itu ada hampa kosong 400 tahun. Bayangkan 400 tahun itu berapa generasi? Itu pun konsisten sampai Wahyu. Ada sebuah benang merah yang bisa ditelusuri dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa Allah mengasihi manusia berdosa dengan mempersiapkan seorang Mesias yang akan datang. Dialah Yesus Kristus yang akan menyelamatkan dan menebus hutang dosa kita. Itu konsisten beritanya, Kejadian sampai Wahyu. Ya. Yang ketiga, C, nubuat-nubuat Alkitab digenapi secara tepat. Nah, kalau kita membaca nubuat-nubuat yang ditulis dalam Alkitab mulai Kejadian Perjanjian Lama hingga Yesus lahir, itu Perjanjian Baru. Ya. Semua berita yang dinubuatkan Alkitab itu telah digenapi secara tepat. Nah, itu bisa ditelusuri tahun berapa dinubuatkan, tahun berapa digenapi. Ya, puluhan nubuat itu kalau kita baca Perjanjian Lama lalu digenapi. Ada yang digenapi Perjanjian Lamanya, digenapi di Perjanjian Baru. Itu semua digenapi secara akurat dan tepat. Bukan saja tentang Israel, bangsa pilihan yang menjadi saksi, tapi juga sejarah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu secara akurat digenapi. Ya. D, mujizat-mujizat dalam Alkitab adalah bukti karya Tuhan. Nah, juga kita bisa catat, ya, baca catatan sejarah Alkitab, mujizat-mujizat, misalnya tentang Firaun, ya, yang mengejar Musa dan Israel yang kemudian tenggelam sampai ke Laut Merah. Itu bisa arkeologi, penggali-penggali Laut Merah itu bisa menyaksikan, oh ya benar terjadi, benar ditemukan ini kereta Firaun di dalam laut. Dan banyak juga penemuan-penemuan lain. Itu bukan membuktikan, sekali lagi, menyaksikan dan menguatkan catatan Alkitab, mujizat-mujizat yang ada dalam Alkitab. Termasuk mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Itu fakta sejarah. Ya, itu terbukti dan selalu benar. Bahkan kita bisa melihat para nabi, para rasul, bapak-bapak gereja, para martir yang mati syahid. Ya, mereka rela mati syahid demi kebenaran Alkitab, demi Injil, demi Kristus. Dan orang-orang Kristen yang berani bersaksi bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar, tidak bersalah. Bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang sejati. Mereka berani mati. Kalau itu dusta, itu bohong. Siapa sih yang mau mati untuk pendusta? Ya, siapa sih yang mau mati untuk sebuah kebohongan? Kalau bukan kebenaran, jelas tidak ada yang mau, bukan? Nah, itu pun adalah membuktikan internal, secara internal Alkitab itu adalah firman Allah yang penuh mujizat. Selanjutnya E, Alkitab berkuasa mengubah jutaan manusia. Ya, ratusan juta, bahkan ribuan juta. Berita Alkitab dari Perjanjian Lama hingga kehadiran Kristus dalam Perjanjian Baru telah mengubah ribuan juta manusia berdosa, kemudian bertobat, diubah dan mendapat jaminan keselamatan.
Entahkah dia saintis, entahkah dia filsuf, entahkah dia pendeta, entahkah dia imam, entahkah dia biksu, entahkah dia tokoh agama, tokoh masyarakat, entahkah dia raja, entahkah dia presiden, ya, atau profesi-profesi lain, karyawan bahkan yang paling miskin, yang paling rendah termasuk kaum primitif, itu diubah oleh Alkitab. Yang berkuasa itu misalnya suku Celtic di Irlandia. Oh, itu sangat primitif. Suku Viking yang sangat liar di Norwegia diubah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Suku Indian Auca di Ekuador, oh sangat primitif. Juga suku-suku primitif lainnya, termasuk suku-suku pedalaman di Indonesia. Ada berapa juta manusia yang diubah oleh firman Allah yang berkuasa. Apa tuh profesinya? Orang modern ya, ateis-ateis diubah. Teroris diubah, penjahat diubah, kriminal diubah oleh kuasa firman Tuhan. Kristen di seluruh dunia yang sungguh-sungguh lahir baru, saya yakin boleh bersaksi, aku telah diubah oleh Kristus dan firman-Nya yang berkuasa. F. Ajaran etika dalam Alkitab adalah yang tertinggi dibanding etika apapun di muka bumi ini. Misalnya ajaran Yesus tentang mengasihi musuh, mengampuni musuh. Oh, itu tidak ditemukan pada ajaran agama lain atau filsafat lain, ya, atau budaya manusia lain. Itu gak normal. Masa musuh diampuni dan dikasihi, ya, apalagi kalau dari latar belakang Chinese. Oh, gak bisa, itu dendam kesumat. Satu perguruan lawan perguruan yang lain, balas dendam untuk gurunya, ya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk siapa yang pun yang dilukai. Harus mata ganti mata bila perlu, satu mata ganti 10 gigi. Tapi Yesus mengatakan, ampuni musuhmu, kasihi mereka yang menganiaya kamu. Itu gak ada etika yang begitu. Sangat tinggi nilainya, ya. Orang memaksa kamu berjalan 1 mil, kamu jalan bersama dia 2 mil. Oh, luar biasa. Bukan hanya melakukan kewajibanmu, tapi berikan juga hakmu. Ini luar biasa, ajaran yang tidak ada pada agama lain atau filsafat lain, ya kan? Misalnya apa? Rela berkorban. Kasih itu harus rela berkorban tanpa syarat. Memberi itu jangan menuntut balasan, jangan berharap sesuatu, ya. Bahkan rela mati demi kebenaran. Benih harus jatuh. Satu benih jatuh baru akan menghasilkan sebuah pohon atau ribuan pohon dan buah-buah yang banyak. Masih ingat yang benih yang jatuh barusan bulan lalu, 2 bulan lalu, Charlie Kirk. Satu benih di Indonesia, saya selalu ditanya, Pak, kenapa terjadi? Saya bilang saya nggak tahu. Yang pasti firman itu benar. Satu benih akan jatuh ke tanah, baru akan tumbuh pohon-pohon yang lain. You tahu kematian satu Charlie menghasilkan ribuan Charlie, bahkan jutaan Charlie. Anak-anak muda remaja bangkit mengatakan, kami mau jadi seperti Charlie yang membela kebenaran, yang memberitakan kebenaran, memberitakan firman, dan yang membuat perubahan, turning point akan lebih besar. Lihat istrinya, itu sebuah kesaksian. Ya, satu benih jatuh, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada kata-kata makian, tetapi sebuah tekad iman, tetap setia kepada Tuhan, tetap memberitakan kebenaran firman. Ini luar biasa. Charlie mati karena kebenaran, tapi kemudian muncul sejuta Charlie yang mengatakan, kami akan membela kebenaran dan memberitakan kebenaran. Ini luar biasa. Kalau Alkitab tidak benar, siapa yang mau mati karena kebohongan? G. Alkitab bertahan dan jadi bestseller. Saya kira tidak ada satu kitab pun di dunia ini selain Alkitab yang begitu dibenci, ditentang, ditolak, dikritik, diolok-olok, bahkan mau dilenyapkan sejak dari abad pertama. Apa kesalahan Alkitab? Kenapa dibenci? Ya. Ingat, orang berdosa pasti membenci kebenaran. Gelap tidak suka dengan terang. Tidak heran Alkitab menjadi kitab yang begitu dikritik tapi tanpa membalas. Coba berani kritik kitab lain, apalagi di Indonesia, berbahaya. Alkitab tenang saja. Kalau kamu terang, tidak takut sama gelap. Mau diapain tetap terang, tetap bercahaya.
Tapi puji Tuhan, Alkitab terus bertahan. Ingat zaman Nero, abad pertama, Nero mengatakan, aku akan membasmi nama Kristus dan Alkitab. Tapi sampai hari ini, nama Kristus lebih dikenal. Alkitab bertahan, Nero tidak diingat. Bahkan setahu saya, ya, orang Indonesia yang saya tahu dan teman-teman saya yang saya pergi kemana-mana lain, tidak ada yang kasih nama anaknya Nero, tidak ada. Nama anjingnya ada sih. Tapi nama Yesus lebih berkumandang. Walaupun sejak abad pertama dia mau dimusnahkan. Alkitab bertahan. Kristus pun bertahan. Gak ada yang bisa memusnahkan dia. Tahukah saudara, dokumen-dokumen Alkitab yang terkuno saat ini, termasuk naskah Laut Mati, ya, itu harganya jutaan dolar dan mahal sekali. Dokumen-dokumen kuno tentang Alkitab yang disimpan di seluruh dunia, di museum-museum terkenal, itu jumlahnya lebih 10.000 buah. 10.000 keping, bukan 1-2. Dan itu terbanyak dari semua kitab yang pernah ada di muka bumi ini. Dan itu pasti benar dan mahal. Kalau palsu, kenapa disimpan di museum bertahun-tahun? Itu benar adanya. Alkitab telah membuktikan dirinya bertahan dalam semua serangan, dalam semua kritikan, dalam semua upaya untuk memusnahkannya. Dia bertahan sebab dia firman Allah yang benar dan yang hidup. Puji Tuhan, di tengah-tengah dibenci dan ditentangnya Alkitab, justru Alkitab juga menjadi satu-satunya kitab yang dicintai di seluruh dunia, sehingga dia menjadi bestseller. Kitab yang terbanyak diterjemahkan lebih 400 bahasa. Kitab yang terbanyak dicetak, ya, puluhan miliar kitab telah tersebar di seluruh dunia sampai ke seluruh pelosok yang terdalam sekalipun. Alkitab best seller. Kalau dia kitab bohong, siapa yang mau baca dan siapa yang mau beli? Tapi kini Alkitab menjadi best seller. Alkitab telah membuktikan dirinya sendiri internal. Dia adalah firman Allah yang hidup, yang benar dan yang kekal. Amin. Itu sebabnya saudaraku cintai Alkitab lebih dari kitab yang lain, sebab dia adalah kitab segala kitab. Jadikan Alkitab satu-satunya standar iman, moral, etika, dan kehidupanmu sehari-hari. Baca dan renungkan siang dan malam. Jangan kau lupakan itu. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8 firman Tuhan mengatakan, hanya renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kemanapun kau pergi, maka hidupmu akan berhasil dan beruntung. Janji Tuhan. Ayat 8 diulangi lagi, ya, kepada Yosua yang akan membawa Israel masuk ke Kanaan. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, kamu mau sukses, kamu mau untung, renungkan kitab Taurat firman Tuhan itu siang dan malam. Dan jangan lupakan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini janji Tuhan. Hidup saudara akan lebih baik, hidup saudara akan lebih benar, hidup saudara akan lebih bahagia, akan lebih sukacita, hidup saudara akan lebih kuat untuk menghadapi segala serangan di dalam maupun dari luar, dan saudara akan berhasil dan beruntung. Sebab firman Tuhan itu adalah pelita di kaki kita, seperti lampu yang diikat di kaki kita kemanapun kita jalan terang. Dan dia adalah terang bagi jalan. Walaupun seolah-olah gelap, ada kabut, kamu tetap melihat, sebab firman itu menerangi jalanmu dan menerangi langkah-langkahmu. Mazmur 119 ayat 105. Siap? Puji Tuhan. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Alkitab. Di Minggu Reformasi yang masih begitu segar, kami diingatkan hanya Alkitab, sola scriptura, satu-satunya standar dalam iman, moral, dan kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami lebih mencintai firman-Mu, lebih rajin membacanya, merenungkan siang dan malam, tidak melupakannya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena sesuai janji-Mu ya Tuhan, hidup kami akan lebih baik, lebih benar, lebih sukses, lebih beruntung, lebih diberkati, dan lebih kuat menghadapi
serangan, cobaan, dan godaan apapun, ya Tuhan, seperti Engkau menaklukkan cobaan iblis dengan firman Tuhan, kami pun akan hidup berkemenangan kalau berpegang kepada firman-Mu senjata rohani kami satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan, sebab di dunia yang makin gelap, makin bengkok, makin jahat ini, kaki kami, langkah-langkah kami diterangi oleh firman-Mu, dan jalan kami ya Tuhan diterangi oleh firman-Mu, sehingga kami tahu kami memiliki masa depan yang lebih cerah, lebih baik, dan lebih berhasil demi kemuliaan Tuhan, dan demi hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah setiap telinga dan hati yang sudah mendengar ya Tuhan. Jadikan kami semua bukan hanya pendengar-pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari saudara kita lanjutkan dengan doa syafaat. Kita nyanyikan Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Engkau Allah yang Maha Kuasa. Juga makasih dan memberikan Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mati dan bangkit bagi kami. Kuasa darah-Mu menyucikan dosa kami. Kuasa darah-Mu juga menyembuhkan sakit penyakit kami. Kau berjanji bilur-bilur-Mu menyembuhkan semua sakit penyakit. Secara khusus kami mau datang berdoa Tuhan Warau hari ini di tengah-tengah kami yang Tuhan ikut berdoa. Kami bersyukur untuk kemoterapi hari ini dijalani dengan sukses, berhasil. Kami terus doakan untuk proses radiasi sampai Rabu depan, dan kami rindu Tuhan nanti hasil PET scan menunjukkan kankernya bersih, sembuh, sebab kuasa-Mu melampaui semua sakit penyakit termasuk kanker. Tuhan jamah dia, tumpangkan tangan-Mu, mujizat-Mu turun atas dia, sebab Engkau sanggup untuk intervensi ya Tuhan. Kami yakin Tuhan janji-Mu, Engkau memulai pekerjaan baik, Engkau akan meneruskan dan menggenapinya. Sembuhkan dia secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dia Tuhan, cabut semua sakit penyakit di dalam tubuhnya, gantikan dengan kesembuhan sempurna agar dia lebih kuat, sehat. Bersama Ingrid dan keluarga boleh terus setia beribadah dan melayani pekerjaan-Mu Tuhan, bersaksi untuk kebesaran-Mu, memenangkan banyak jiwa berbuah bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami terus doakan Ibu Evi Tamarindang pasca operasi gallbladder dan juga proses kimonya, Tuhan sembuhkan dia juga secara sempurna. Kuasa darah-Mu yang mengalir di tubuhnya. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana ya Tuhan, pulihkan dia. Juga Ci Silvia So, khusus do kaki dan pinggang yang lemah, Tuhan kasihani, tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan dia Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur dia tetap diberi sukacita, kemampuan untuk terus bisa bersaksi, menulis untuk pekerjaan Tuhan. Kami doakan Pak Harili juga dalam proses pemulihan semua luka-lukanya. Tuhan tolong, khususnya minggu ini ulang tahun gereja, dia rindu datang Tuhan, kuatkan dia, beri dia kekuatan iman, dan kami yakin Tuhan kuasa darah-Mu akan mengalir dan menaungi dia. Tolong Ibu Dina Panginda ya Tuhan dalam persiapan operasi lutut pada bulan Desember yang akan datang. Siapkan dia secara mental, fisik, rohani, dan kami yakin Tuhan dengan mata iman dia disembuhkan oleh Tuhan. Untuk Ciana, kesehatan matanya juga Tuhan berbelas kasihan dan menjamahnya. Arthur Pala, remaja kami ya Tuhan, mohon Tuhan berikan dia kesembuhan sempurna. Kami bersyukur untuk proses yang terus membaik Tuhan. Dia rindu bisa melayani-Mu, beri kesempatan dia boleh sekolah Alkitab suatu hari ya Tuhan, dan dia lulus boleh melayani pekerjaan. Untuk adik Charlie, kami rindu Tuhan
Dia juga disembuhkan oleh kuasa-Mu yang ajaib. Kalau Tuhan izinkan dia lahir, pasti ada tujuannya. Dan dia rindu ya Tuhan, Natal nanti dia boleh dibaptiskan. Tuhan tolong dalam pelajaran katekisasi pun dia boleh mengerti dan boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan Noah, Tuhan untuk proses kesembuhan jantungnya, juga Tuhan curahkan belas kasihan. Juga anggota jemaat yang lain, yang sakit, yang lemah tubuh, ya Tuhan kami berdoa dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tumpahkan tangan dan jamah satu persatu, termasuk Melki untuk jantungnya Tuhan, dan livernya Tuhan jamah dia, pulihkan dia. Dan bersama Miskes keluarga boleh terus setia melayani pekerjaan-Mu. Terpuji nama-Mu, curahkan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang berdoa, memohon pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami doakan para senior kami ya Tuhan, untuk Om Paul Wardana. Tuhan beri dia kesehatan yang prima. Minggu ini ulang tahun gereja, dia mau baca puisi. Tuhan beri dia kemampuan, kekuatan, pikiran yang jernih. Dia terus bisa mengkoordinasi Evergreen. Kami bersyukur untuk usianya yang 91 tahun tetap kuat, sehat, dan boleh membawa kemuliaan nama-Mu. Kami doakan Tante Lucy, Tante Isha, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airin, Ci Rostin, Ci Eti yang sering kambuh ya Tuhan. Tuhan kasihani dia. Om Budi Polamsa juga yang lemah, Tuhan kasihani, kuatkan dia. Juga senior-senior lain, Pak Indra untuk kesehatan punggungnya, dan senior-senior yang lain, Tuhan kami angkat nama mereka ke hadapan-Mu. Jadikanlah mereka alat Tuhan untuk terus berdoa sebagai prajurit doa. Kami tahu kalau Tuhan izinkan panjang umur pasti ada gunanya. Paling tidak mereka berdoa, mendukung pekerjaan Tuhan, itu pelayanan yang sangat penting. Tuhan yakinkan mereka bermanfaat di muka bumi ini. Juga jadikan hidup mereka boleh menjadi teladan bagi yang muda-muda. Kami doakan anak mantu cucu supaya mereka takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan setia memelihara orang tua dengan baik, dengan penuh cinta kasih dan kesabaran. Ya Tuhan, Kau sahabat yang baik bagi mereka waktu kesepian. Kuatkan mereka waktu lemah, beri nafsu makan yang baik setiap hari, beri istirahat yang baik juga. Mereka menikmati anugerah-Mu, kasih setia-Mu sehari demi sehari. Kami doakan persiapan pelayanan HUT 19 IGNC, berkati seluruh panitia, tetap kompak, sehat, dan besok Sabtu ada persiapan-persiapan, Tuhan tolong. Dan pelayanan hari Minggu, Tuhan memberkati setiap butir acara, setiap bidang masing-masing. Mereka boleh melayani dengan baik, dengan motivasi yang murni, dan semua yang hadir, baik jemaat-Mu, baik tamu-tamu, mereka boleh merasakan kehadiran-Mu, berkat-Mu, dan boleh menikmati bersama-sama perayaan syukur ini. Tuhan menaikkan sejuta syukur kami karena ribuan berkat sudah diterima. Kami doakan Indonesia ya Tuhan, negara kami tercinta. Tuhan beri kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Tolong Presiden dan seluruh kabinet dan seluruh aparatur negara, mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan hati nurani yang murni, dengan tujuan yang baik, tidak mementingkan kantong sendiri, partai sendiri. Tuhan, bagi mereka yang korupsi, curahkan keadilan-Mu Tuhan, sebab hanya keadilan-Mu yang akan membawa pertobatan, mulai dari pemimpin sampai rakyat yang terendah. Kami doakan Amerika yang masih shutdown, Tuhan kasihani konflik di Kongres, supaya masing-masing boleh memeriksa diri ya Tuhan, agar ada kestabilan politik, ekonomi, keamanan, kebijakan imigrasi, dan kebangunan rohani dan moral di Amerika ya Tuhan, khususnya para liberal yang makin melawan Tuhan, yang makin bengkok dan jahat. Tuhan kasihanilah, beri hati yang bertobat,
kembali kepada kebenaran-Mu. Curahkan keadilan-Mu Tuhan sesuai dengan waktu-Mu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami doakan pekabaran Injil di seluruh dunia melalui media sosial, literatur, melalui radio, televisi, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, penginjilan persahabatan, dan program-program gereja lainnya Tuhan kasihani. Supaya Injil bisa didengar di seluruh pelosok bumi oleh semua suku bangsa. Khususnya di negara-negara yang anti kekristenan Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Pelihara hamba-hamba-Mu dan orang-orang Kristen di sana. Yang harus diam-diam mengabarkan Injil, yang harus melarikan diri kadangkala ketika dikejar. Tuhan berilah mereka hikmat, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, tetap setia berbuah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan IGNC gereja kami yang Tuhan mulai 19 tahun lalu menjadi gereja yang saling mengasihi, gereja yang setia mengabarkan Injil, setia dalam ibadah, menjadi murid Kristus yang berbuah, yang bersaksi melalui seluruh hidup kami ya Tuhan. Nama-Mu dikenal. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa. Hamba-Mu berdoa untuk semua saudara-saudara yang hadir di sini dengan pergumulan masing-masing, atau yang mengikuti online. Tuhan punya pergumulan masing-masing, Tuhan hadir, Tuhan mendengar, Tuhan tahu pergumulan mereka. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu satu persatu Tuhan. Entahkah sakit penyakit, kelemahan tubuh, ekonomi, pekerjaan, keluarga, soal relasi, soal status, soal imigrasi, apapun itu ya Tuhan, yang dibawa ke hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, dengarkan doa anak-anak-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Doa dan panggil nama Tuhan dengan iman. Yesus, ya Tuhan Yesus, dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang berdoa dan memuji nama-Mu. Angkat kekhawatiran, gantikan dengan iman ya Tuhan, tanpa curiga, berserah, bersyukur, berharap, beriman. Jawablah doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, pengantara kami kepada Bapa, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, dokter segala dokter, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Saudara, minggu ini adalah ulang tahun gereja ke-19. Mari datang, ajak teman-teman, ajak keluarga. Mari kita rayakan bersama dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati saudara.